Semua pemirsa sekalian yang sekarang sedang menuju adaptasi. Ngomong nggak jelas nih kalau pakai ini. Lepas dulu ya. Jaga jarak kan udah. Ya, lepas dulu. Kita lepas dulu sementara. Lepas dulu. Kalau gitu kita harus selalu sedia hand sanitizer supaya kita bisa tetap menjaga, tetap bersih. Ini taruh di kantong kita. Ya, oke. Gimana kabarnya sekarang yang sudah memasuki era new normal? Sudah beberapa dari kita, mungkin sebagian dari masyarakat sudah masuk ke dunia kerja kembali. Nah, gak lupa sekarang kita akan bahas itu bagaimana caranya kita mengadaptasi diri kita, tetap hidup sehat, terhindar dari COVID-19 dan penyakit yang lainnya juga memasuki adaptasi. Sekarang bersama saya sudah hadir seorang pahlawan, pahlawan di luar rumah, seorang ojek online. Dila Lestari. Iya. Dan pastinya juga dengan seorang dokter yang bertugas langsung menangani pasien-pasien di rumah sakit, juga seorang pahlawan tentunya dan bertekad untuk terus berdonasi, bergerilya. Chairman Jadian Indonesia, Dr. Andi Komenika Takdir, SPPD, penyakit dalam, konsultan. Dok, selamat siang. Dua orang pahlawan ada di sini nih. Nah, kita akan membahas bagaimana kita menghadapi new normal, Dokter Koko. Dokter Koko ini panggilan trennya. Oh, Dokter Koko ya. Dokter Koko. Dan kita karena menghadapi new normal, kadang-kadang orang tuh berpikiran bahwa aduh nih baru banget nih, kok sekarang baru disuruh demikian. Saya akan minta pendapat Dokter Koko. Sebelumnya saya akan minta langsung nih, pengalaman Mbak Dila yang sekarang di luar rumah. Apa sih yang terjadi sekarang? Apakah ada ketakutan? Apakah ada orang yang berlebihan kelihatan bahwa dia takut banget akan COVID-19 atau bahkan dia malah anggap sepele? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dari ketakutan orang-orang, saya sebagai driver ojek online, ada ketakutan si customer yang berlebihan banget. Ada yang ya sudahlah gitu. Penyakit memang ada di mana-mana. Ada yang menyepelekan ya jatuhnya ya dok ya. Ya seperti itu sih banyak aja. Ya tapi dari saya pribadi, yang ngeri, ya takut, was-was, semuanya jadi satu, tapi ada sisi yang harus saya jalani. Ya, ya jalani dengan ya bismillah aja deh. Ya benar, karena soalnya memang kita nggak bisa pungkiri ya, artinya bahwa kita juga perlu roda ekonomi berputar, artinya ya kita juga lapar, perlu makan, tapi kita juga tahu bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang kita harus hadapi dengan serius. Karena itu kita harus tahu bagaimana cara kita mencegahnya sembari kita berjuang di luar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga. Dokter Koko secara garis besar, Dokter Koko kan pasti punya banyak pasien yang mungkin juga pernah bertanya mengenai hal ini juga. Jadi gini Mas Vito, terkait dengan new normal ya, saya pikir itu mungkin karena ini bahasa Inggris, mungkin kita perlu translasi sedikit lah. Sekarang kita mungkin lebih condong untuk menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya tidak baru-baru banget. Semua yang diajarkan, semua yang disampaikan ke masyarakat, yang kita edukasi, itu adalah satu paket komplit sebenarnya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi udah lama, udah puluhan tahun. Tapi terkait dengan corona ini, terkait dengan COVID-19, itu mesti kita aplikasikan penuh sekarang. Jadi ceritanya bukan cerita baru. Memang itu yang idealnya, bukan new normal aja sih. Nah sekarang kita tahu bahwa ojek online sekarang menjadi fenomena karena ratusan ribu orang menjadi ojek online. Dan juga ini kenapa tetap saya bilang bahwa ini adalah sebuah fenomena karena sekarang pun sudah berubah nih, orang-orang juga sekarang mengandalkan sekali ojek online untuk ngantar makanan, ngantar orang yang berpindah. Nah sekarang apa sih yang mereka bisa lakukan sekarang, karena kalau pakai ojek online kan sekarang katanya mereka takut tertular oleh virus tersebut kan? Gimana biar aman? Biar aman sih sebenarnya yang kita batasi adalah bagaimana kita melindungi drivernya, kita juga melindungi terutama penumpangnya. Ya, jadi masing-masing sekarang punya tanggung jawab supaya dirinya itu sehat. Dirinya sehat atau dia juga kalau misal dia sakit, karena kan ada OTG ya yang kita nggak tahu. Nah ini supaya tidak tertular, tidak menularkan ke orang lain. Jadi di situ kuncinya kita menerapkan protokol kesehatan itu. Kalau kita sudah menerapkan protokol kesehatan, maka ya ojek online sih oke aja. Ya, apa saja yang diperlukan. Misal nih kita menggunakan masker, kita menggunakan Google atau minimal kacamata. Terus yang menggunakan helm yang ada penutupnya, itu kalau nggak salah tadi saya sempat diskusi sebentar dengan Mbak Dila, katanya mesti bawa helm sendiri. Iya benar ya, iya, mesti betul. bawa helm sendiri penumpangnya. Iya. Jadi
Kalaupun misal ada droplet atau apa gitu, itu benar-benar terkunci untuk penumpangnya sendiri. Dia nggak, potensi penularannya kita udah tekan banget. Kalau Dila sendiri tentu kan punya keluarga. Tentu kan Dila bekerja di luar rumah, ada dong perasaan, aduh nih aku terpaksa nih harus keluar rumah karena memang demi mencari nafkah kan. Tapi maksudnya Dila sendiri, apa yang sudah Dila rasakan untuk bisa melindungi diri sendiri dan juga orang lain tentunya penumpang? Kan harus sama-sama aman dong, ya kan? Iya betul. Ya pertama itu pasti bawa hand sanitizer ya, itu udah pasti. Pokoknya untuk kelengkapan diri dulu deh nih. Helmnya yang memang bener-bener SNI ya. Terus yang harus pakai tutup di depannya, terus bawa masker. Terus kita juga ada jadwal untuk penyemprotan disinfektan untuk si motor si driver ini. Terus juga saya menyiapkan masker baru untuk si customer kalau dia nggak bawa masker. Oh gitu. Jadi di maskernya mereka boleh dikasih gratis iya, gitu. Iya dok. Daripada kita resikonya kan gede juga ya dok, bukan gede lagi. Kita juga kan takut ya kalau lihat, oh kok nggak bawa, nggak ada masker mbak atau mas? Iya saya nggak bawa. Oh ya sudah, ya kita kasih. Aduh gitu. baik banget. Nanti kalau gitu mesti juga nanti suatu waktu mungkin jadi Indonesia bisa berdonasi juga ya kepada rekan-rekan ojek online yang ternyata mereka juga kadang-kadang, cuman pemirsa juga ingat bawa masker, jangan mentang-mentang mikir nanti ojek online semua sedia masker, siapa tahu nggak sedia ya, habis ya. Tetap bawa masker juga. Iya. Ya, baik Dokter Koko, kira-kira gini, supaya orang-orang ini yang memang terpaksa memang dia harus naik ojek online juga karena memang dia butuh kan, sama-sama aman, apa sih yang mereka harus lakukan? Standar sebenarnya. Jadi sekarang semua bertanggung jawab untuk kesehatan masing-masing pribadi. Tapi karena kita berinteraksi dengan orang lain, dalam hal ini kan sekarang udah mulai ada yang relaksasi ya. Ada yang mulai keluar rumah, ada yang mulai menggunakan kok kayaknya saya perlu ke kantor atau kemana gitu belanja. Nah sekarang biar bagaimana tuh bisa masing-masing safe. Jadi yang drivernya safe, yang penumpangnya, usernya juga safe. Nah ini ada ratusan ribu penyedia jasa, driver, mitra, kemudian ada juga jutaan penumpang di seluruh Indonesia. Nah ini semua kita mesti jaga. Nah seperti yang sampaikan tadi, sebenarnya sudah cukup kalau itu menggunakan masker yang standar, ya, satu. Kemudian tahu caranya, tahu kapan mesti diganti maskernya. Jadi jangan satu masker dipakai selama seminggu nggak diganti-ganti, kan itu masalah juga ya. Meskipun pakai masker, tapi itu terus. Nah, itu jadi sarang penyakit juga tuh. Nah, kemudian kita juga gunakan penutup pelindung mata. Kita gunakan hand sanitizer, saya setuju. Tapi saya setuju juga yang helm tadi. Helm mesti ada penutup depannya itu. Iya. Karena memang desainnya adalah untuk menghalangi hembusan angin, hembusan udara. Nah, kemungkinan dropletnya itu menyebar, tersebar ke belakang atau ke samping kan juga ikut tertutup tuh kalau kita gunakan helm. Ngomong-ngomong tadi kalau misalkan kita bawa masker berarti harus siap bawa masker lebih dari satu dong. Kalau misalkan berpergiannya keretanya lama kan masker cuma bisa 4 jam sebaiknya. Kalau bisa dipakai lebih dari itu harus siap dong berarti. Iya. Siap dong berarti bawa masker ya. Harus ya. Iya. Ngomong-ngomong ya kalau misalkan orang lagi bersin, itu berapa lama sih Dokter Koko bersinnya? Nanti jangan-jangan lagi naik motor kan, terus kan mau batuk gitu kan, karena banyak debu. Lalu dia batuk atau bersin gitu, jangan-jangan dia bersinnya melayang di udara kan, orang takutnya gitu. Nah masyarakat perlu tahu nih, apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah kalau bersin dan itu memang ruangan tertutup ya, itu ada waktu sekitar 15 menit itu melayang di udara. Tapi kan settingan kalau dia naik ojek, itu kan udara terbuka. Tapi berita baiknya tadi, sudah tertutup. Sudah terhalangi sama masker, sudah terhalangi dengan penutup dari helmnya. Jadi bukan cuma masker lagi, ada 2 lapis perlindungan di situ. Belum lagi kita lihat, kayaknya Mbak Dila bawa sesuatu tuh. Nah ini coba lihat ini. Nah, ini namanya partisi. Jadi ada dipasang di mana? Wallnya lagi nih. Dipasang di mana? Di belakang, di punggung. Di punggung. Berarti artinya antara si ojek, penumpang sama si driver itu ada sekatnya ini. Ada sekatnya. Iya. Jadi sama aman-aman untuk dua belah pihak ya. Oke. Berarti tiga lapis perlindungan dia. Belum lagi kalau kita lihat yang menggunakan mobil ya, yang taksi online juga ada, saya pernah lihat itu, Bang Vito, mereka gunakan partisi juga tuh antara driver dengan penumpang.
Jadi ya memang sudah ada upaya seperti itu dan itu membuat potensi penularan ini menjadi jauh lebih rendah. Karena orang takutnya gini, Dokter Koko sama Dila, kalau lagi naik motor kan, kalau bersin nanti kan ke belakang katanya. Padahal iya, kan udah kehalang pakai tuh. masker, Udah kan kehalang. sudah ada penghalang ini kan, Iya, ada helm Tenang juga. aja. Seperti Tenang sih. aja. So jadi memang kita hal-hal ini mungkin akan menjadi biasa. Kayak sekarang nih biasa ya, kalau Ya. kita ketemu orang salaman malah jadi nggak normal. Nah jadi inilah normal yang baru. Lama-lama begini juga jadi normal kalau kita lihat lama-lama. Udahlah, kalau pasti orang di luar rumah udah pasti bawa masker. Kalau memang kira-kira bakal pergi lama, siap-siap bawa masker. Mungkin lebih dari satu dan bawa hand sanitizer misalnya gitu ya. Iya. Ini juga ojek online memang sekarang jarang yang pakai uang cash. Gitu. Kan banyak yang bilang, Dok, penyebaran bukan hanya karena bersentuhan, karena dari si uangnya ini kan gitu. Jadi memang kita kebanyakan kalau dapat order ya pakainya Pai semua yang langsung masuk ke dompet. Jadi pakai elektronik ya? Itu Iya. juga mencegah lagi, menurunkan lagi risiko penularan. Kita nggak bilang risiko penularan nol ya, tapi risiko penularan itu makin turun dengan semua precaution, dengan semua protokol yang digunakan oleh driver maupun juga usernya, penumpangnya. Jadi ini berusaha seminimal mungkin supaya nanti terjadi transfer Iya. transfer virus, transfer kuman penyakit yang lain. Ngomong-ngomong kan Dokter Koko tadi kita sempat ngobrol ya. Sebenarnya kan ini penyakit yang kita hindari bukan cuma COVID. Kalau kita menjaga protokol kebersihan itu sebenarnya yang lain juga sama. Karena ada penyakit-penyakit yang tertular melalui udara juga. Lalu melalui Kuman-kuman lain sentuhan juga tangan. nggak nyebar jadinya. Jadi kuman-kuman lain bukan cuma corona nih yang kita sedang battle with ya. Kuman-kuman lain juga jadinya nggak kena juga, nggak tertransmisi juga. Anggap contoh misal virus flu atau apa gitu ya, kuman TBC atau apa, itu kan juga jadinya tidak tertular juga tuh, tidak menyebar juga tuh dengan semua protokol yang sudah diterapkan. Dan itu membuat menjadi lebih ideal. Ya. Makanya kita bilang dari dulu mesti kita udah kayak gini. Dari dulu sebenarnya. Iya. Karena zaman dulu kita kenal kalau misalkan ada makanan jatuh aja, belum 5 menit kita apuk kita ambil. Nah sekarang Iya. sih udah nggak bisa kayak gitu ya. Nah kita sekarang akan bertanya juga dari media sosial yang ikut bertanya bersama kita. Dokter Koko siap jawab ya nanti ya. Sip. Dari Reza Refli ya dari Instagram. Mending pakai helm ojek apa bawa sendiri? Aman nggak pakai helm ojeknya? Nah Iya tadi dibilang lebih aman sih bawa sendiri. Terus juga di aplikasi selalu kalau seandainya dia mau pesan itu kalau untuk bag itu di bawahnya ada notifnya. Memang harus bawa sendiri. Udah diberitahukan gitu Iya, ya Mbak ya? iya. Oke. Dokter Koko setuju kan harusnya bawa Saya sendiri ya? setuju kalau user bawa sendiri helm, bawa masker jangan lupa. Jadi semuanya ya alat pelindung diri ya, berarti ya untuk diri sendiri dulu, amankan dulu. Ya, saya sebenarnya dari sejak sebelum pandemi ini kalau naik ojek online juga saya bawa sendiri sih memang. Makanya aku tadi bilang bahwa ini sebenarnya kebiasaan hidup bersih ini dari dulu kita Udah dari dulu. udah harus kita lakukan. Jadi ini sebenarnya memang bagian dari hidup bersih dan sehat. Yes. Ya, dan ternyata memang juga sekarang lebih lagi digalakan lagi dan Dila juga sudah melakukan ya. Iya. Sebagai orang yang berjuang di luar rumah dan mau penumpang juga aman. Jadi driver aman, penumpang juga aman. Ada pertanyaan yang berikutnya ya dari Kautsar Putra, kalau masker hilang atau tertinggal, apa boleh saya naik ojek? Nah, untung ada ojek yang baik tadi. Kalau drivernya baik dikasih, tapi kalau nggak ada, gimana? Rata-rata sih kalau driver ya Iya. itu selalu Sedia. nyediain ya Dok. Soalnya dari si aplikatornya juga dia kasih untuk si drivernya. Mensyaratkan ya. berarti ya. Mensyaratkan gitu. Karena kita juga sering dapat notif kan untuk ambil masker gitu. Nah itu maskernya udah banyak ya kita taruh di bawah jok. Sewaktu-waktu penumpang nggak bawa masker ya kita kasih gitu. Iya. Kayak zaman sekarang itu nggak bawa masker, udah kayak orang nggak bawa HP ya. Ingat nggak zaman dulu kan mungkin HP nggak ada, kita keluar nggak bawa apa-apa masih nggak apa-apa. Tapi lama-lama ketika handphone itu menjadi seperti suatu keharusan dalam tanda kutip, kita mau keluar nggak bawa HP kayaknya, aduh paru-paru ketinggalan satu di rumah. Iya, Jadi kayak betul. kita mau ngambil. Sekarang masker juga gitu, kalau nggak bawa masker kayaknya nih ada yang kurang Ada yang gitu ya. kurang ya, Dok. Nah jadi maksudnya walaupun memang nanti driver pun memang akan berusaha untuk menyiapkan, tapi kan tentu ada batasnya ya. Jangan Iya. sampai nanti orang, waduh masker habis nih, pura-pura naik ojek nih biar dapat masker gratis. Nggak boleh juga gitu ya. Iya. Ini kalau kebetulan aja kalau gitu ya. Iya. Nah kalau Dokter Koko sendiri perlengkapan bahwa apa sih perlengkapan the new normal yang kita harus bawa kalau kita mau pergi keluar. Ini salah satunya kalau naik ojek online gitu.
kebiasaan hidup bersih sehat ya. Ya. Standarnya ya masker lagi-lagi, hand sanitizer. Itu ada pertanyaan yang mengenai gimana nyari ngasih uang gitu ya. Iya. Dan kasih uangnya biasa aja, tapi kan kemudian nanti pakai desinfektan, pakai antiseptik ya. Kemudian ya goggles seperti biasa standar. Kemudian kalau pulang dari luar masuk ke rumah ya kita berganti baju yang bersih. Ya, jadi tadi kan kalau ada yang nanya tadi yang Dokter Koko tadi sudah sempat singgung ya, kalau dari Muzakiu tadi kalau nanya kalau kita pakai uang tunai cara aman ngasih uangnya gimana ya? Ya tadi setiap kali kita habis itu Dokter Koko tadi bilang ya pakai hand sanitizer. Jangan dilempar uangnya, tapi Iya. dikasih aja. Tapi kita habis ngasih uang itu tetap habis transaksi tetap gunakan hand sanitizer-nya. Jadi kalau masih ada yang mungkin nggak butuh uang cash ya boleh sih dibagi ke kita ya, atau dibagi ke driver ojolnya ya. Mau pakai elektronik aja, tapi memang kita berusaha untuk mengurangi tukar menukar dengan barang gitu supaya kita nggak saling mengeluarkan virus atau kuman yang lain juga. Nah sekarang kita mau tahu nih, sekarang kalau misalnya nih kita keluar rumah, kadang-kadang kan orang mungkin berpikir bahwa oh ini udah boleh dilonggarkan, berarti boleh dong aku rekreasi keluar gitu kan. Padahal mereka mungkin harus sadar juga bahwa yang namanya boleh keluar itu kan sebenarnya karena punya kepentingan gitu kan. Jadi ada dua hal yang harus kita edukasi terus ke masyarakat. Perilaku hidup bersih sehat lagi-lagi. Terus yang satu poin adalah kalau kamu sakit, kalau kamu merasa diri kamu sakit, either itu drivernya, baik itu penumpangnya, itu tanggung jawab untuk tidak menularkan ke orang lain. Bukan cuma soal COVID ya. Jadi dia harus jaga. Oh saya mesti membatasi nih. Itu poin yang penting. Driver juga kalau merasa sakit istirahat. Kalau demam, kalau batuk istirahat dulu. Kan berarti kita ingin menurunkan ada risiko penularan. Mungkin ini yang harus disediakan barangkali dari provider yang menyatakan bahwa si driver dan user itu merasa sehat aja. Kan dia nggak bisa lakukan swab dan PCR tiap hari kan. Tapi dia merasa sehat sehingga dia tidak risiko penularannya itu kita bisa turunkan lagi. Nah, kalaupun dia mesti keluar, kita meminta supaya masyarakat itu membatasi jumlah waktu dia di luar. Sampai sekarang kan. Jadi dia keluar memang benar-benar untuk sebuah urusan yang mesti dia kerjakan. Bukan untuk gue mau kongko-kongko dulu apa. Itu tahan dulu. Itu online dulu deh. Mau ngopi cantik gitu. Nah, itu online dulu. Kenapa ada ngopi cantik nggak ada ngopi ganteng ya kalau kalian ini? Iya. Nah, dengan menerapkan protokol seperti itu, harapan kita lagi-lagi kita bisa turunkan risiko kesehatan ke masyarakat. Baik driver, user, dan keluarga mereka nanti di rumah. Kan gitu. Yeah. Ini bahkan bukan cuma soal ojol. Juga bagaimana dengan menggunakan kereta, angkutan umum yang lain, busway. Ya seperti itu. Ya. Berarti kita berpesan juga mungkin kepada driver-driver ojol yang berjuang di luar rumah ini supaya ketika pulang ke rumah kan bertemu keluarga. Ingat ketika pulang ke rumah ketemu keluarga, ingat tuh baju segala macam langsung cuci dulu. Iya. Kita langsung mandi dulu sebelum kita peluk keluarga kita ya. Kalau Iya, dulu kan kebiasaannya mungkin ceritanya kalau namanya wah keluarga yang bahagia, begitu pulang disambut keluarga langsung dipeluk. Nah, sekarang nggak boleh. Iya. Justru sekarang pulang ke rumah, mandi tukar baju, udah bersih baru peluk keluarga. Betul. Driver-driver ojol tolong diingatkan juga ya. Iya, siap. Untuk kita semua juga sama sebenarnya. Semuanya, Dari rumah sakit juga sama. Saya juga sekarang gitu. Anak saya mau nangis kayak gimana, harus saya mandi dulu baru peluk. Dokter Koko juga pasti demikian. Mau ketemu orang lain sama ya. Mesti lakukan protokol kesehatan perilaku hidup bersih sehat. Kalau sakit tahan diri, tahu diri supaya saya nggak mau nularin ke orang lain. Kalau perasaan nggak enak badannya, saya nggak maksakan diri. Gitu. Ya. Siap. Jadi kita semua harus ingat bahwa namanya kita memang PSBB dilonggarkan, namanya kita berusaha masuk ke normal baru, adaptasi. Protokol kesehatan ini bertugas untuk melindungi kita sebenarnya, bukan untuk membatasi kita, tapi melindungi kita supaya lebih aman. Dokter Koko tadi sudah katakan tadi prinsip untuk kita keluar rumah, bagaimana kita menjaga kesehatan? Satu, tadi pertama masker ya, penting. Yang kedua budaya cuci tangan. Karena tangan kita ini bisa kemana-mana nih, ngucek mata, ya kan, masukin makanan, setelah hidung dan lain-lain. Kemudian kita juga sebisa mungkin seperti ini, ada physical distancing. Nah, physical distancing kalau dia pakai ojek atau naik motor, mungkin bisa dibikin dengan wall seperti ini, yang dicontohkan sama Mbak Dila, kan gitu. Terus konsumsi makanan yang bergizi, kurangi junk food, tapi lebih banyak makan sayur dan buah-buahan, ya. Tidak merokok juga, karena kan mereka yang merokok itu kan lebih rentan kena COVID. Nah, hal-hal seperti ini yang kita kampanye terus, kita ajak terus masyarakat
seluruh tingkatan, mulai dari kota sampai desa. Mereka yang kerjanya formal non formal itu mesti diajak terus. Gitu. Yang saya juga lakukan dari dulu sebenarnya, dan sekarang saya lebih sering lagi ingatkan orang lain, mengingatkan kepada mereka adalah supaya kita nggak bertukar alat makan ketika makan. Zaman dulu kan orang suka, bagi dong gitu, langsung minum di tempat yang sama. Kita enggak, sekarang kita udah bawa sendiri, punya sendiri. Kalau memang mau cuci sendiri. Kita tahu ini bahwa ini pasti bersih. Ingat bahwa kita sekarang makin belajar, namanya kesehatan itu memang mahal. Ingat kalau kita tahu bagaimana cara mencegah COVID-19, maka sebenarnya kita bisa lebih tenang, rileks, dan tidak stres, tidak panik. Karena kita tahu bagaimana cara mencegahnya. Sambil menunggu vaksin dan obat sedang dikembangkan, kita tahu bahwa cara paling tepat menghindari penyakit adalah dengan cara mencegahnya dan menerapkan protokol kesehatan seperti Dr. Koko tadi bilang. Dila, semoga selalu sehat. Amin. Banyak rezeki. Amin. Semoga tetap kita bisa optimis dan bisa melalui pandemi dengan baik ya, Dr. Koko juga. Amin. Terima kasih. Semoga petugas kesehatan juga kita semua juga sama-sama aman di rumah sakit, bisa melayani warga yang membutuhkan. Semoga pandeminya segera selesai ya. Iya, Tapi harus betul, disiplin, semua harus disiplin.